Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa asbahi wa dzurriyatihi Allah yu'alil rijalin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmina fatih barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim Ayyashurna fi zumratihim ila fiyatin wa salamatin Semua al sahabil kitab Asyid Husain Afandi Sunna ila Sayyid Syarif Sunna ila Hadratul Wali Habib Abdullah bin Musul Al-Atas Nafa'ana Allah bi'ulumihim lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyakum na'budu wa iyyakum nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والإثى على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى على الخير وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin amin. Yang lalu kita sudah bahas tentang hukum akli atau hukum akal yang isinya ada berapa? 3, yaitu wajib, itu wujub, istihalah, dan jawaz. Maka sesuatu yang dihukumi wujub namanya wajib, sesuatu yang dihukumi istihalah namanya mustahil, sesuatu yang dihukumi dengan jawaz namanya perkara jaiz. Jaiz sudah kita bahas kemarin, wajib ataupun mustahil ada yang nadhari dan ada yang dzaruri. Sudah dikasih contoh-contohnya pula. Sesuatu yang namanya perkara yang jaiz dzaruri itu perkara yang biasa terjadi, namanya jaiz dzaruri atau disebut namanya adi. Seperti apa? Makan kenyang, api membakar, ini perkara jaiz. Z punya anak, Z bergerak, Z diam, itu perkara jaiz yang dzaruri. Ada jaiz yang nadhari, seperti apa? Batu berubah jadi emas, tongkat berubah jadi ular. Itu perkara-perkara yang jaiz, tapi jaiznya nadhari. Orang yang taat masuk neraka,
Orang yang maksiat masuk surga itu jaiz, tapi jaiznya nadhari. Kenapa? Karena semua itu masuk kepada fi'lullah, semua masuk pada perbuatannya Allah. Karena jaiz ini membahas apa? Perbuatan Allah. Jadi Allah boleh menjadikan sesuatu yang terlihat biasa, dan boleh saja Allah menjadikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu disebut biasa itu karena berulang-ulang terjadi, namanya biasa. Sesuatu disebut luar biasa karena dia hanya sekali terjadi, maka disebut namanya luar, bukan mustahil. Ini orang yang nggak ngerti ini mengatakan itu jadi perkara yang mustahil. Kalau ada emas, tanah atau batu berubah jadi emas, mustahil. Gajah terbang, mustahil. Tongkat jadi ular, mustahil. Kadang-kadang nggak ngerti itu masuk dalam fi'lullah, dalam perbuatannya Allah. Allah bisa menjadikan yang demikian. Jadi udah kita bahas, ada wajib nadhari, ada wajib dzaruri, ada mustahil nadhari, ada mustahil dzaruri, ada pula jaiz nadhari, ada jaiz dzaruri. Kemudian dilanjutkan oleh musannif, wa inna idza qata'na nadhara anil adah lam yakun amthalu hadhil asya' aghrabun min khalqil insan. Dan jika kita tidak mempertimbangkan hukum adat, nggak melihat hukum yang biasa terjadi, jaiz yang apa? Dzaruri, maka niscaya hal-hal di atas itu nggak lebih aneh dari penciptaan manusia. Batu berubah jadi emas itu dianggap aneh, tongkat jadi ular dianggap aneh. Padahal penciptaan manusia lebih aneh, gitu mestinya. Tapi karena ini terikat hukum kebiasaan, kamu anggap itu hal yang biasa. Penciptaan langit itu luar biasa. Bayangin, nggak ada apa? Tiangnya. Matahari nggak ada gantungannya, nggak ada saklarnya, nggak jatuh-jatuh. Ini kalau kita nggak melihat hukum adi, itu mestinya lebih aneh gitu. Kenapa kok manusia lebih aneh? Alladzi yakunu awalan turaban. Manusia itu pertamanya berasal dari tanah. Summa yanqalibu nabatan, kemudian jadi tumbuhan. Jadi awalnya itu dari tanah. Tanah mengeluarkan apa? Tumbuhan. Summa ghidaan. Lalu tumbuhan itu berubah menjadi makanan. Di tanah muncul tumbuhan. Tumbuhan berubah jadi tanaman. Summa daman, kamu makan berubah jadi darah. Bayangkan itu, tanaman berubah jadi darah. Summa nutfatan, kemudian berubah lagi jadi nutfah, air mani. Summa alaqatan, air mani masuk ke tempatnya harim, berubah jadi apa? Alaqatan, menjadi segumpal darah. Summa mudghatan, berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Summa
hayawanan. Kemudian segumpal itu berubah jadi makhluk hidup. Ini kalau diurut perubahannya banyak nih. Nggak tiba-tiba ente jadi jadi emas gitu. Manusia gitu. Kalau cuma batu jadi emas sekali perubahan lah, ente jadi manusia. Wah, itu berapa kali perubahan nih. Dari mulai tanah muncul apa? Tumbuhannya jadi makanan kamu untal jadi darah berubah jadi sperma masuk ke harem jadi. Kalau nggak melihat hukum adat ini sangat luar biasa, tapi kamu anggap itu kan aneh gitu loh. Berarti akal kamu rada somplak memang, nggak bisa melihat ini sebagai hal yang luar biasa. Semua ini masuk kemana ini? Fi'lullah, perbuatannya Allah boleh merubah-rubah. Lah kalau langsung aja bisa nggak? Ya bisa, selesai Nabi Adam, selesai. Nggak usah ada proses jadi makanan, jadi darah, jadi mani, enggak, tanah jadi. Nggak pakai tanah, nggak pakai mani siapa? Nabi Isa. Lebih aneh lagi ini. Nabi Adam masih pakai tanah. Nabi Isa mani enggak, tanah enggak, jadi makhluk hidup. Setelah dia jadi makhluk hidup, dirubah lagi oleh Allah apa? Natikon, dia bisa berpikir. Sami'an, dia bisa mendengar. Basiron, dia bisa melihat. Ini lebih aneh lagi mestinya dong. Hah? Allah bisa aja bikin makhluk hidup yang nggak berpikir, tapi Allah rubah dari bayi yang kecil digedein sama Allah, dikasih pikiran, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Summa yasiru aliman, kemudian dia berubah menjadi seorang ilmuwan, orang yang alim. Muhaqqaqon wa hakiman mudaqqaqon, yang dia mengetahui masalah secara mendalam dan dia menjadi orang yang berpikir dan penuh penelitian. Ini orang-orang yang nemu ini, ente berubah jadi seorang ilmuwan, berubah jadi cendekiawan, ente berubah jadi para pemikir, menemukan hal-hal yang nyata, yang hak, yang lurus. Ini Allah merubah itu satu keadaan kepada keadaan yang lain, setahap demi setahap. Bukan berubah dengan sendirinya. Lah, oleh sebagian orang ini dianggap hal yang biasa, malah batu berubah jadi emas luar biasa. Jadi gara-gara apa? Ini berulang-ulang terjadi, gitu doang, hanya masalahnya itu. Jadilah hukum cuma biasa karena berulang-ulang. Kalau ini nggak berulang-ulang, ini luar biasa banget gitu loh. Dibandingkan batu yang jadi emas, dibandingkan kayu yang jadi ular, ini jauh lebih luar biasa. Walau lal adah, andai nggak mempertimbangkan hukum adah, lakana min aghrabil gharaibi indal akli, niscaya sebagian sesuatu itu sangat aneh menurut akal. Kayak apa contohnya? Annal matoro yanzilu alal ardi turabiyah, hujan yang turun ke bumi, fayam butu bihi anwaul asjar, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan turun, dari hujan yang turun keluar tumbuh-tumbuhan. Ini kalau nggak ngelihat hukum adat, ini juga bagian hal yang aneh.
wa azhari wal asmari al mutanawwi'ah alwani wa tu'umi wa rawaih wal khawas. Kemudian tumbuh pula dari hujan itu bunga-bungaan. Tumbuh pula dari hujan tadi yang netes ke tanah buah-buahan. Dan buah itu, bunga itu, pohon itu beraneka ragam. Ini lebih aneh mestinya. Kalau tadi cuma manusia keluar mani, muncul cuma 2 laki perempuan. Ini hujan munculnya jutaan jenis ini. Ada yang warnanya begini, ada yang warnanya begini, ada yang buahnya mangga, ada yang buahnya apa? Durian, buahnya pepaya, buah sampai segala macam. Bentuknya bermacam-macam hanya dari satu tetesan hujan. Ini lebih aneh dari tumbuhnya manusia. Kalau nggak melihat hukum adat, hanya gara-gara ini terbiasa, kamu anggap biasa. Hujan tumbuh, muncul, turun, ya tumbuh. Karena ini hal yang biasa, sehingga kamu nggak menganggap hal yang aneh gitu loh. Hanya orang yang mau berpikir tafakur akan mengatakan subhanallah. Inilah ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bermacam-macam warna, bermacam-macam rasa, bermacam-macam bau, bermacam-macam khasiatnya juga. Nanti makan apa? Makan buah yang satu rasanya begini, khasiatnya begini. Makan buah yang ini rasa begini, khasiatnya begini. Ada yang daunnya dihisap, ada ya? Ada yang ditumbuk, diminum, ada yang macam-macam dah ini. Beraneka ragam. Kok ya nggak daun pisang aja gitu yang dihisap, lain rasanya lagi. Sama-sama daun. Jadi ini halnya lebih aneh dari penciptaan manusia. Ente memandang penciptaan manusia lebih aneh nih. Ini lebih aneh lagi. Air yang turun menumbuhkan berbagai macam keadaan. Walau ada, dan apabila nggak melihat hukum ada, lakana min ajabil ajaib. Niscaya kamu akan mengagumi lagi yang lebih lagi apa? Anna syiraratan sohiratan tahruju min qadhil hadidatin alal hajari. Percikan api yang dihasilkan oleh gesekan besi dengan bebatuan. Besi sama batu digesekin, muncul percikan api. Fatabtali'u madinatan kabiratan bi ahliha wa jami'i ma fiha wa tusayyaruhum ramadan. Percikan api yang kecil itu Allah jadikan membesar, kemudian dia bisa menelan satu desa, satu kota besar beserta penghuninya dan merubahnya menjadi abu semuanya. Asalnya dari apa? Percikan api yang kecil. Allah bisa merubahnya menjadi hal yang besar sampai membumi hanguskan semuanya jadi abu. Ini lebih aneh lagi.
Kalau tadi kan turun munculnya satu. Ini kecil. Ini kan pakai korek itu. Besi itu kan. Sama apa? Batu. Itu korek itu isinya apa sih? Besi sama batu. Andai nggak dikasih gas, muncul apa? Percikan-percikan. Percikan yang kecil itu, ketika kamu tempelkan ke kertas yang kering, daun yang kering, muncul tuh api. Api yang kecil itu bisa berubah gede-gede hingga meluluh lantahkan semuanya. Orang yang memikir, masya Allah, subhanallah, ini luar biasa. Walau ada, kalau kamu nggak lihat ada lagi, lakana min abadi syai'in anitasdiqi. Dan jika nggak melihat hukum ada lagi, niscaya sebagian hal itu sangat sulit dipercaya. Apalagi contohnya, anna quwata ghaira mar'iyatin, energi yang nggak terlihat. Tahu energi nggak? Apa? Listrik. Energi bukan itu? Terlihat? Kelihatan nggak? Tahsulu min tafa'uli ba'dil ajza'i, yang muncul akibat interaksinya sebagian partikel-partikel. Zat ini sama zat ini kumpul muncul energi. Fatuharriku ajsamal azimatan. Lalu tenaganya itu mampu menggerakkan benda-benda yang besar. Watajurul athqalal jasimatan, dan mampu menarik benda-benda yang berat. Ya, kalau lihat apa itu? Beko, nanti lihat listrik, bisa menggerakkan pesawat, menggerakkan kereta. Dari mana munculnya itu? Motor bisa gerak, itu kenapa? Ada energi. Pesawat bisa gerak. Barangnya kelihatan nggak energinya? Nggak kelihatan itu. Barangnya nggak kelihatan. Jadi kalau nanti kok naik motor, naik mobil, itu tafakur, ya Allah, di barangnya yang menggerakkan itu mana? Kipas angin, AC, ya Allah, luar biasa. Hanya kamu anggap ini hal yang ada, tinggal biasa, colokin nyala. Coba dinazor gitu loh, ini kok bisa, ya Allah, subhanallah, Allah Ta'ala rubah suatu keadaan jadi keadaan yang lain, keadaan yang lain. Hal yang kalau nggak ada adat, ini akan hal yang luar biasa. Watatana qalu biwasitatiha afkarul basyari fi aktoril ardi asyasiati. Dengan energi itu pula pemikiran-pemikiran manusia dapat tersampaikan ke seluruh penjuru bumi. Walu hajil bihari, dan ke seluruh penjuru lautan al-wasi'ah yang luas. Ente bisa nyeberangin lautan, ente bisa ngelilingin bumi hanya dengan modal apa? Energi yang enggak kelihatan. Ente bisa, kalau sekarang lebih canggih lagi, sudah nggak usah ada awaknya, cukup apa? Drone. Ente udah bisa keliling kemana aja, sampai ke
Modalnya apa itu? Energi. Hanya dengan bertemunya partikel dengan partikel, Allah ubah jadi energi yang bisa menggerakkan. Itu kincir apa sih? PLTU itu apa itu? Tenaga angin. Wah, PLTA, tenaga air. Itu asal kincir doang. Tapi Allah rubah jadi sebuah energi yang bisa menyalakan seluruh Jakarta, bahkan seluruh dunia. Ini kalian dinadur, ya Allah, ini sungguh luar biasa. Ala wahiyal kuwatul kahrobaiyati ila ghairi dzalika minal kainati alladhi ma azala gharabataha anil uquli ila taqarruru wuqu'iha bainana. Energi tersebut namanya apa? Listrik. Dan masih banyak hal yang tidak dapat dihilangkan keanehannya oleh akal manusia kecuali dengan terjadinya hal itu yang berlangsung berulang. Jadi andai ini Allah bikin sekali, kamu akan tergeleng-geleng tiap waktu. Hanya saja Allah bikin ini berulang-ulang hingga kamu anggap ini hal yang biasa. Nuklir cuman apa sih? Ketemu ini bisa bikin ledakan yang menghancurkan, bahkan gunung bisa hancur. Hanya butuh energi. Ini Allah mampu menciptakan energi yang sedemikian dahsyatnya. Lah kalau matahari itu pakai unsur apa itu energinya? Kayu. Enggak dicas pakai listrik, kok bisa menyala enggak habis-habis berjuta-juta tahun berbeda tanpa meredup, tanpa habis energinya. Nah, sekarang orang lagi mikir gimana bikin batu baterai yang nggak habis. Lagi mau bikin baterai pakai tenaga nuklir. Gimana yang ketahanannya bisa setahun, 2 tahun, nggak usah sehari ngecas. Lagi dirancang ini nanti. Ya? Kalau Allah mau bikinnya begitu, ya mudah sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah hal-hal yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Hanya gara-gara terjadinya itu berulang-ulang, kamu melihat ini hal yang biasa terjadi. Wala farqa baina hadhil asya'il adiyah al-wuqu'u wa baina tilkal asya' ghairil adiyah al-wuqu'i illa husulul adati fil ula dunathaniyah. Sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali di antara dua hal itu. Sesuatu yang biasa terjadi dan sesuatu yang tidak biasa nggak ada bedanya, nggak ada. Kedua-duanya masuk kemana? Fi'lullah, perbuatannya Allah. Bagaimana kamu kok melihat perbuatannya Allah, dua-duanya sama diperbuat Allah, yang satu kamu kagum, yang satu kamu nggak kagum, gitu loh. Yang satu kamu sebut biasa, yang satu kamu sebut luar biasa. Kadang mengatakan itu mah nggak mungkin terjadi. Iya benar. Hewan ngomong, tumbuhan ngomong, kamu anggap nggak mungkin. Yang lebih dari itu banyak. Kamu nggak pernah mikir mengatakan itu nggak mungkin, gitu loh. Kenapa? Karena berulang-ulang terjadi. Pohon ngomong nggak pernah terjadi. Hewan ngomong nggak pernah
terjadi. Artinya kamu nggak pernah lihat jadi kebiasaan hingga kamu anggap mana mungkin pohon bisa. Ini masuk bagian fi'lullah, perkara jaiz bagi Allah. Allah mampu menjadikan yang demikian hingga bisa berulang-ulang. Kapan nanti kamu akan lihat kejadian yang luar biasa seperti itu akan kamu lihat. Nggak usah nanti dah. Sekarang aja di TV kamu lihat dulu tiap hari itu ada Tom and Jerry bisa ngomong, SpongeBob, Shaun the Sheep, apa itu? Kambing bisa atraksi, bisa setel TV, bisa sekolah. Bagi akal melihat itu perkara jaiz, gitu loh. Perkara yang bisa digambarkan dan itu bagi Allah mudah menjadikan yang demikian. Wa illa idza nadharna fi dalilil aqli, jika kita tidak mempertimbangkan adat yang ada, kemudian menggunakan bukti-bukti intelektual, bukti-bukti secara akal, wajadna, kita akan menjumpai kulla minhuma jaizul wuqu'i, kedua-duanya ada perkara apa? Jaiz. Wadahilun tahta tasarrufi kudrati mujidil alam, dan itu semuanya terjadi di bawah kekuasaan kudratnya Allah sang pencipta alam. Alladzi ibtada'a hadhil aqwana wal auda'aha minal asrari ma tahtaru fihil afkar, yang telah menciptakan alam raya ini dan meninggalkan banyak misteri yang membingungkan akal di dalamnya. Kalau kamu nggak mau tafakur, nggak mau berpikir, isinya kebingungan. Tapi kalau bisa melihat ini ada di bawah kudrat iradatnya Allah, ya nggak ada bingungnya. Ini hal yang mudah terjadi. Kenapa Allah bisa menjadikan yang demikian? Nah, kalau yang dilihat hanya adat lagi, maka banyak orang pakai hukum akal, tapi akalnya hanya akal apa? Dzaruri. Nggak sampai ke akal nadzari. Akal dzaruri hanya melihat yang biasa terjadi. Ini berulang-ulang, Mas. Dianggap ini loh yang pasti yang begini, gitu loh. Ini pasti ini. Jadi gara-gara berulang-ulang dianggapnya itu hal yang pasti. Padahal pastinya ini hanya pasti menurut hukum adat. Indal akli semuanya itu boleh-boleh saja terjadi. Berubahnya satu perkara berubah menjadi yang lain, itu hukumnya jaiz, bukan hal yang pasti. Gitu loh. Jadi jangan dianggap kalau ini bertemu ini pasti akan begini, ini bertemu ini akan begini. Kan hukum adat kita udah melihat ada berapa? 4 perkara. Apa itu ya? Oh, apa ya? Padahal 4-4-nya semuanya boleh saja bukan pasti. Makanya akal jangan berhenti pada hukum dzaruri saja, tapi harus bisa sampai kepada apa? Nadzari, hingga bisa melihat semua perubahan ini boleh saja terjadi, hingga kamu nggak akan mengatakan apa namanya, nggak akan mengatakan bagi orang tertentu apa, bagi yang kebablasan kadang sampai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu namanya kebablasan.
dihadapkan ke suatu hal ngomongnya mustahil, ketika dihadapkan kalau Allah yang bikin gimana? Ya nggak mustahil. Padahal ini semua yang bikin Allah. Mestinya ya sama keadaannya, jaiz semua, gitu loh. Jadi orang yang nggak bisa membedakan hukum ini nanti akan ketemunya tadi. Tidak ada yang mustahil kalau disandarkan kepada fi'lullah. Padahal fi'lullah hanya bikin yang jaiz doang. Nggak melangkah kepada yang wajib dan nggak melangkah kepada yang mustahil. Maka ini loh faedahnya kamu bisa membedakan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Hingga nggak sampai mengatakan bahwa Allah bisa bikin 3 perkara ini semuanya. Enggak. Yang bisa dibikin Allah hanya 1 perkara. Apa? Perkara yang jaiz. Yang jaiz ini isinya apa? Yang biasa dan yang luar biasa, gitu loh. Yang biasa yaitu dibikin oleh Allah perubahan-perubahannya, yang luar biasa juga dibikin oleh Allah perubahannya. Enggak, hanya yang luar biasa hanya dibikin sekali, yang biasa dibikin berkali-kali. Nanti kalau yang luar biasa dibikin berkali-kali akan jadi biasa, gitu loh. Kayak ente sekarang inilah, ente kalau melihat orang main kuda lumping terus makan apa? Ini anggap apa? Biasa. Kenapa? Karena tiap kuda lumping makannya beling, mas, biasa. Kalau kuda lumping pantas makan beling. Kalau itu terjadi akan dianggap hal yang biasa, gitu loh. Pertama kali dulu, aneh banget kuda lumping makan beling. Sekarang biasa, namanya kuda lumping. Orang Banten makan apa? Debus dulu, sekarang biasa. Kalau Banten ya begitu memang. Kenapa? Karena berulang-ulang terjadi, gitu. Itu jangan dianggap ini masuk pada perkara yang nggak mungkin. Jadi faedahnya ini, orang yang bisa mengerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, dia akan tahu mana yang fi'lullah dan mana yang bukan fi'lullah, mana yang perbuatannya Allah dan mana yang bukan perbuatan Allah. Jadi selama kamu ngerti perbuatan Allah hanya yang jaiz saja, nggak pernah melangkah kepada yang wajib dan yang mustahil, kamu nggak akan mengatakan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau akan mengatakan bahwa yang mustahil ya ada bagi Allah. Bukan hanya semuanya jaiz bagi Allah, bukan. Ada yang mustahil bagi Allah, ada yang wajib bagi Allah, dan ada yang jaiz bagi Allah. Wal yu'lam anna tilkal jaizati ghairal adiyati. Maka ketahuilah bahwa hal-hal yang tidak biasa, yang tidak wajar, yang luar biasa seperti di atas itu ghairul adiyah hiyallati ja'alallahu ta'ala. Itu semua adalah merupakan sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wuqu'aha ala aidir rusuli alaihimussalatu wassalam. Maka itu semua perkara yang diwujudkan pula oleh Allah melalui rasul-rasulnya. Namanya apa? Mu'jizatan lahum, bagi mereka. Syahidatan bisidqihim fima yukhbiruna bihi anhu ta'ala, kama sayati syarhu hadzal mabahithi al-atiyati insyaallahu ta'ala. Yang mana mukjizat itu membuktikan kebenaran berita yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keterangan yang akan datang insya Allah. Jadi perkara hal-hal yang luar biasa Allah menjadikannya untuk apa? Nanti Allah letakkan itu di tangannya para rasul, biar kamu tahu, oh ini toh utusan-utusannya Allah
yang oleh Allah diletakkan hal-hal yang pada dia luar biasa untuk membuktikan dia ini adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Rasul kok nggak bawa yang luar biasa, gimana ente taunya dia seorang Rasul? Kenapa? Karena ente tahu yang bisa menjadikan hal-hal ini hanya Allah, gitu loh. Mukjizat masuk bagian apa? Fi'lullah, perbuatannya Allah. Allah menjadikan ini pada tangannya para nabi hal-hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa masuk pada fi'lullah. Maka Allah nggak pernah menjadikan mukjizat pada selain para nabinya. Andai selain para nabi diberi mukjizat, gimana? Pamannya nih, Musodik, Mukadzib, siapa? Ahmad Mukadzib, pembohong dong, masa Musodik, pembohong. Kok dia umpama dikasih mukjizat oleh Allah? Dia mengatakan saya utusan Allah. Nabi Muhammad dikasih mukjizat. Nabi Muhammad ngomong saya nabi yang terakhir. Musodik datang bawa mukjizat. Ini akan bingung yang benar Muhammad apa Musodik, gitu loh. Kenapa? Karena dua-duanya punya mukjizat. Dajjal itu sebelum mengaku Tuhan, dia mengaku Rasul, tapi nggak dikasih mukjizat. Setelah dia bisa hal yang luar biasa, berubah ngaku Allah. Ketika dia ngaku Allah, diberi mukjizat oleh Allah, malah bisa menurunkan hujan, bisa menjadikan mati hidup, dikasih oleh Allah, tapi nggak membingungkan akal. Kenapa? Karena ngakunya sebagai Tuhan, gitu loh. Malah bingung kita kalau dia Dajjal ngaku Rasul, ente terkecoh mesti. Nah, bayangkan yang mati bisa dihidupkan, hujan bisa diturunkan, benda apa yang gunung dirubah jadi makanan. Ini kalau ini saya Rasul, ente kader, gitu loh. Ini yang benar Muhammad apa Dajjal, gitu loh. Untuk mengakunya Tuhan, gitu loh. Ketika dia ngaku Tuhan, pembatalannya mudah. Dengan apa? Lah jisim kok Tuhan, oh nanti masih kentut, masih kencing, masih berak kok ngaku Tuhan, gitu loh. Andai Dajjal ngakunya Nabi, ente udah tertipu dah. Makanya Allah tidak pernah memberikan mukjizat kepada selain nabinya. Kenapa? Membingungkan manusia. Enggak, artinya akan sedikit manusia yang lulus dari ujian ini, gitu loh. Yang nabi dikasih mukjizat, yang palsu dikasih, ente nggak akan bisa lulus, sulit lulus. Ini yang benar yang mana ya Allah? Ini punya mukjizat, itu punya. Maka Allah nggak menjadikan mukjizat kepada selain nabi-nabinya. Maka akan dibahas nanti. Ini bisa dipahami mukjizat setelah kamu ngerti perkara jaiz. Kamu ngerti ada yang luar biasa dan ada yang biasa, kedua-duanya fi'lullah, gitu. Maka dengan ini selesai pembahasan tentang apa itu hukum wujub, istihalah, dan jawaz. Maka nanti ke depan semua yang akan dibahas, baik tentang sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat para Rasul, hanya akan membahas mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz, baik bagi Allah
maupun bagi para rasulnya. Kita akan mulai masuk nanti bab yang menjelaskan tentang bagaimana keimanan kepada Allah serta menjelaskan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nas-nas syariat dan menjelaskan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengaitkan nanti mengenal sifat-sifat Allah baik dengan hukum akal maupun dengan hukum syar'i, karena nisbatnya hukum untuk menetapkan Allah itu baik menggunakan akal pada sebagiannya dan dengan syar'i pada sebagiannya. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل كل حوبة وزلنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.